Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fanny Anggreni di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi unit 8 dari modul Management Accounting SAP mengenai Period and Closing Aspect of Management Accounting. Oke, kita mulai ya. Proses flow in order related manufacturing. Nah, proses flow ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini adalah tahapan-tahapan untuk memproduksi suatu produk. Mulai dari order request, order creation, lalu kita cek apakah bahan-bahan yang dibutuhkan itu sudah tersedia, sampai kita melakukan settlement dan juga order archive or deleted. Untuk tahapan-tahapan awal, ini sudah kita kerjakan di exercise sebelumnya. Untuk hari ini, yang akan kita kerjakan adalah tahapan mulai dari allocate process quantity sampai ke settlement. Jadi nanti kita akan bahas, kita akan pelajari bagaimana melakukan allocate process quantity sampai ke settlement. Oke, selanjutnya adalah typical steps in period and closing in COPC. Jadi ini adalah tahapan-tahapan closing berdasarkan kegiatannya. Yang pertama adalah periodic cost allocation. Di periodic cost allocation ini kita akan menghitung berapa bahan-bahan yang digunakan, berapa direct labor-nya, berapa overhead cost-nya, dan juga nanti kita akan menghitung berapa actual price-nya. Nanti setelah semua biaya di-assign ke cost object-nya, kita dapat membuat perhitungan mengenai final costing-nya. Nah, perhitungan atau calculation and analysis-nya itu mengenai apa aja sih? Calculation and analysis-nya meliputi WIP, scrap, dan juga variance. Jadi biasanya nanti di akhir periode kita juga akan melakukan perhitungan mengenai WIP, scrap, dan juga variance yang kita miliki. Lalu selanjutnya setelah kita menghitung semuanya, kita bisa melakukan yang namanya settlement. Nah, settlement ini adalah kita mentransfer nilai dari order tersebut ke dalam financial accounting, profit center accounting, dan juga profitability analysis. Jadi setelah kita lakukan prosedur closingnya, kita selesai menghitung WIP, scrap, variance-nya, kita bisa melakukan settlement. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah template allocation. Nah, dengan cost driver, template allocation ini menghitung berapa banyaknya proses quantity yang harus dialokasikan ke material atau cost object. Jadi nanti template ini bisa untuk menghitung berapa kira-kira biaya material, biaya direct labor, ataupun biaya-biaya lain yang berhubungan dengan produksi. Nanti kita akan coba mengerjakan atau membuat template allocation ini ya di exercise. Oke, selanjutnya adalah WIP calculation based on actual cost. Jadi setelah kita mengetahui berapa actual cost untuk produk kita, jadi kita udah tahu nih untuk memproduksi barang ini actual cost-nya atau cost yang benar-benar dikeluarkannya itu berapa sih? Nah, kalau kita udah tahu actual cost-nya, kita bisa menghitung WIP yang kita miliki di akhir periode berdasarkan actual cost-nya. Oke, lanjut. Variance calculation. Nah, variance ini bisa dikelompokkan menjadi dua kategori. Ada yang dinamakan input variance dan juga ada yang dinamakan sebagai output variance. Input variance ini berkaitan dengan perbedaan yang terjadi terkait dengan sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk. Jadi misalkan input price variance itu adalah perbedaan atau variance yang terjadi berkaitan dengan harga beli untuk materialnya atau bahan bakunya, seperti itu. Kalau input quantity variance, berarti variance atau perbedaan yang terjadi berkaitan dengan quantity untuk material atau bahan-bahan yang digunakan untuk produksi, seperti itu. Jadi kalau input variance berkaitan dengan sumber daya yang digunakan untuk produksi, sementara yang kedua, output variance, ini adalah perbedaan yang terjadi terkait produk yang dihasilkan dari produksi. Jadi kalau tadi input itu berkaitan dengan sumber daya yang digunakan untuk produksinya, kalau output itu berkaitan dengan barang yang dihasilkan dari produksinya. Oke, selanjutnya adalah variance settlement. Variance yang terjadi berkaitan dengan produksi, baik itu input variance maupun output variance, itu akan ditransfer ke profitability analysis ketika order atau projectnya sudah settle atau sudah selesai. Jadi kalau order atau projectnya sudah selesai, maka variance-nya bisa kita hitung, lalu nanti angka dari variance-nya kita transfer ke bagian profitability analysis. Oke, selanjutnya adalah master data in profitability and sales accounting. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya bahwa
Data mengenai biaya dan juga pendapatan itu akan ditransfer ke profitability analysis dan juga ke profit center accounting. Ditransfer ke profitability analysis dengan tujuan supaya kita bisa analisa segmen pasar kita seperti apa. Nah, ditransfer ke profit center accounting supaya kita juga bisa melihat keuntungan ataupun kerugian dari sisi internal perusahaan itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Basic terms used in profitability analysis. Profitability and sales accounting menggunakan master data berikut ini. Jadi kalau di modul itu ada keterangan bahwa ada 5 master data yang digunakan oleh bagian profitability and sales accounting. Master data yang pertama adalah karakteristik, master data yang kedua adalah karakteristik value, master data yang ketiga adalah value fields, master data yang keempat adalah profitability segment, dan master data yang kelima adalah profit center. Jadi ada 5 master data, di mana nomor 1 sampai nomor 3, yaitu karakteristik, value, dan juga value fields, ini memegang peranan penting di dalam profitability analysis. Nah, sekarang kita coba cari tahu nih, memang karakteristik value, dan juga value fields itu apa sih? Nah, kita mulai dari karakteristik. Nah, karakteristik ini adalah apa yang mau kita laporkan atau kita mau membuat laporan ini tuh berdasarkan apa sih? Misalkan kita mau membuat laporan berdasarkan divisi, atau berdasarkan region, atau berdasarkan produk, atau berdasarkan customer, tergantung perusahaannya mau seperti apa. Jadi seperti ini ya, contoh karakteristik. Kita mau membuat laporannya atau menampilkan informasinya berdasarkan apa. Nah, kalau yang kedua, karakteristik value itu adalah isinya, isi dari si karakteristik ini. Jadi kalau misalkan kita mau membuat laporan berdasarkan karakteristiknya adalah region, maka nanti kita akan membuat misalkan regionnya ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, seperti itu. Atau kita mau membuat berdasarkan produk, maka nanti kita akan membuat ada produk A, produk B, produk C gitu. Nah, yang ketiga, value fields. Value fields itu adalah apa yang mau kita analisa. Misalkan, kita mau analisa apanya sih? Mau analisa revenue-nya kah? Atau sales discount-nya? Atau COGS-nya? Seperti itu. Jadi 3 hal ini adalah yang memegang peranan penting dalam membuat laporan di dalam profitability analysis. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah type of profitability analysis. Ada 2 versi untuk melakukan profitability analysis, yaitu yang pertama adalah costing based profitability analysis, dan yang kedua adalah account based profitability analysis. Nah, sekarang kita mau tahu nih, bedanya antara costing based dan juga account based itu apa sih? Kalau costing based, nilai yang ditampilkan di dalam laporannya berdasarkan value fields-nya. Jadi walaupun itu komponen COGS, tetap dirinci satu persatu. Jadi semua biaya yang membentuk angka COGS itu akan dijabarkan satu persatu nih. Jadi misalnya ada material cost, ada production cost, lalu ada material overhead, production overhead, semua akan kita rinci satu persatu berdasarkan value fields-nya. Sementara kalau account base, kita membuat laporannya atau menampilkan laporannya itu berdasarkan cost elemen dan juga revenue elemennya. Jadi walaupun si COGS ini ada rinciannya, ini angkanya dari mana aja, tapi selama itu satu komponen COGS, maka nanti akan dilaporkan atau digabung menjadi satu. Gitu, seperti ini nih. Cost of sales-nya 690.000, langsung digabung jadi satu. Padahal kalau pakai costing base, kita pecah-pecah nih, kita rinci. Jadi ada material cost-nya 400.000, production cost-nya 190, lalu material overhead-nya 50.000, dan juga production overhead-nya 50.000. Sehingga totalnya adalah 690.000. Kalau di account base langsung aja masukin 690.000 tanpa ada rinciannya lagi. Perbedaan yang kedua antara costing base dan juga account base adalah kalau costing base itu tidak terrekonsiliasi secara langsung dengan FI, sehingga revenue dan juga cost of sales-nya baru akan diakui ketika billing dokumennya terbentuk. Jadi kalau costing base itu tidak terintegrasi atau tidak terrekonsiliasi secara langsung dengan bagian FI, jadi ya udah, ketika kita membentuk atau membuat billing dokumen, kita baru mengakui revenue dan COGS-nya sekalian. Sementara kalau account base ini terintegrasi atau terrekonsiliasi secara langsung dengan FI atau financial accounting. Sehingga revenue akan diposting saat billing dokumen terbentuk, sementara cost-nya akan diakui saat produknya dikeluarkan atau saat goods issue.
Ketika terjadi goods issue atau kita mengeluarkan barang dari gudang, maka kan FI akan membuat jurnal COGS pada inventory, di mana angka COGS ini akan langsung terintegrasi dan langsung masuk ke dalam account based profitability analysis-nya. Dan nanti saat billing dokumennya terbentuk, kita mengakui revenue-nya akan otomatis terrekonsiliasi ke profitability analysis. Jadi itu bedanya antara costing based dan juga account based. Kalau costing base ini berdasarkan value fields-nya, sementara kalau account base itu berdasarkan cost element dan juga revenue element. Tapi kalau costing base itu tidak terrekonsiliasi secara langsung dengan FI, sementara yang account base terrekonsiliasi secara langsung dengan FI. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah order settlement to profitability analysis. Jadi kemarin-kemarin kita kan sudah belajar mengenai internal order atau internal project. Biasanya kita menggunakan internal order atau internal project ini untuk memonitor biaya dari aktivitas internal perusahaan. Misalkan kalau kita melakukan marketing campaign. Nah, nanti setelah projectnya selesai, maka cost dan juga revenue yang berkaitan dengan project tersebut akan disettle ke profitability analysis. Jadi semua data mengenai biaya, lalu pendapatannya yang ada di invoice, dan juga biaya overhead-nya semua akan kita masukkan ke dalam profitability analysis. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah profit center data. Nah, ini adalah tampilan kalau kita mau melihat master record atau master data dari profit center kita. Di bagian basic data, ini biasanya ada 3 item yang wajib diisi, yaitu nama orang yang bertanggung jawab terhadap profit center tersebut, jadi responsible person-nya, lalu nama departemennya, ini departemen mana, dan juga profit center group-nya. Biasanya 3 item ini adalah yang harus kita isi kalau kita mau melihat master data profit center. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah profit center assignment. Profit center assignment ini maksudnya adalah bagian-bagian ini atau item-item ini yang bisa memberikan datanya atau bisa melakukan assignment ke profit center. Jadi kalau kalian perhatikan, biasanya setiap kali kita melakukan posting suatu transaksi, ada bagian yang berisi profit center. Yang artinya adalah setelah kita melakukan posting nanti, maka angka tersebut akan dialokasikan atau kita assign ke profit centernya. Biasanya semua postingan terkait revenue dan juga cost element, semua postingan yang menggunakan transaksi dari menu logistik, dan juga balance sheet account, seperti misalkan ada aset, lalu ada material, lalu ada WIP. Nah, itu semua akan ditransfer ke profit center accounting. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah actual costing preliminary valuation. Biasanya kita melakukan posting terkait cost material kita dengan menggunakan preliminary valuation, atau biasanya kita kenal sebagai standard price atau planning price-nya. Kenapa kita pakai standard price atau plan price-nya? Karena kita nggak tahu actual price-nya berapa, karena kan belum selesai nih order atau project-nya. Nah, nanti saat kita sudah mengetahui berapa actual costing-nya, baru kita akan melakukan posting terkait actual costing ini. Dan nanti apabila ada perbedaan antara preliminary valuation dengan actual costing-nya, atau biasa kita sebut sebagai variance, maka variance ini akan kita transfer ke profit center accounting. Seperti ini contohnya ya, kuantitinya 100, preliminary valuation-nya 10.000. Berarti per unitnya atau per satu kuantitinya, cost-nya adalah 10.000 dibagi 100 sama dengan 100 ya. Nah, sementara price actual-nya adalah 110. Berarti ada perbedaan 10 per unitnya. Nah, perbedaan harganya 10 dikali kuantitinya 100, maka nanti difference-nya adalah 1000. Nanti kalau ada perbedaan-perbedaan ini bisa kita transfer ke profitability analysis. Oke, selanjutnya adalah determining the periodic unit price. Periodic unit price itu adalah actual cost untuk material kita di akhir periode. Jadi kita sebut actual cost dari material kita di akhir periode itu sebagai periodic unit price. Cara menghitung periodic unit price itu adalah seperti ini. Cumulated inventory for preliminary price and cumulated price difference dibagi dengan cumulated inventory-nya. Jadi kalau di sini cumulated inventory untuk preliminary price-nya adalah 17.000, 170 dikali 100, ditambah difference-nya adalah 3.400. Dibagi sama cumulated inventory-nya adalah 170 unit, maka totalnya adalah 120.
Nah, ini adalah price actualnya. Jadi nanti kita akan mengakui actual cost-nya di akhir periode adalah 120 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi transfer price in profit center accounting. Transfer price di sini konsepnya sama ya, seperti transfer price yang ada di akuntansi manajemen. Jadi ketika barang berpindah dari satu profit center ke profit center lainnya, maka hal ini akan diperlakukan sebagai penjualan oleh profit center accounting. Dan nanti kuantitas yang ditransfer tersebut akan dinilai sesuai dengan transfer price-nya. Jadi sama aja kayak yang ada di Akmen. Ketika suatu profit center menjual barangnya ke profit center lain, maka itu bisa dikenakan harga transfer atau transfer price. Penjualan ini atau transfer price ini bisa terjadi di satu company code yang sama ataupun bisa juga terjadi di company code yang berbeda. Jika penjualan terjadi di dalam satu company code yang sama, maka nanti akan dianggap sebagai penjualan internal. Jika penjualannya terjadi antar company code yang berbeda, jadi misalkan perusahaan di Jakarta ada jual atau beli dari perusahaan di Singapura. Nah, itu kan beda company code ya. Nah, itu juga bisa. Nah, hal ini akan dianggap sebagai penjualan eksternal. Oke, untuk unit 8 materinya cukup sampai di sini. Semoga kalian paham apa yang dijelaskan di dalam video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.